Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidil arabi wal ajami, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, jamaah rahimani rahimakumullah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Salah satunya tentu adalah nikmat beribadah di bulan Ramadan sebagai seorang muslim. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Datang menemui kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang mulia. Faradallahu alaikum siyamah, yang Allah wajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan Ramadan ada salah satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari kebaikan Ramadan, maka dia adalah orang yang dihalangi dari berbagai kebaikan. Jemaah rahimani rahimakumullah, karena Ramadan ini bulan yang mulia, maka kita harus menyambut kemuliaan itu dengan optimal beribadah di dalamnya. Karena orang yang tidak optimal di dalam ibadah, di dalam memperlakukan Ramadan, sampai-sampai waliyadu billah, dia nanti ditinggalkan oleh Ramadan di dalam keadaan belum mendapatkan ampunan, maka orang tersebut akan masuk ke dalam doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang kata malaikat Jibril, "Rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salah walam yughfar alaih." Celakalah orang yang ditemui Ramadan dan dia ditinggalkan oleh Ramadan di dalam keadaan dosanya belum diampuni. Waliyadzubillah. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, salah satu ibadah utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas lagi tentang fikih puasa, fikih siam. Nah, jadi nanti kita mungkin langsung saja, biar tidak monoton, langsung saja ditanyakan. Kalau ada hal yang kurang jelas dari penjelasan kami ketika menjelaskan tentang fikih puasa, bisa ditanyakan. Atau ada hal-hal yang memang kok begini begitu ya. Selama ini saya begini. Penjelasannya bagaimana sebenarnya? Jemaah sekalian, kita bisa langsung ditanyakan. Kita akan membaca kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Al-Hisni. Kitab Kifayatul Akhyar ini kitab mutawassit, kitab yang pertengahan. Bukan kitab yang paling kecil seperti Matan Takrib atau kitab yang agak besar seperti Al-Muhadzab. Tapi kitab ini kitab mutawassit yang biasanya jadi patokan standar di hampir semua pesantren di Indonesia, baik afiliasinya ke NU, Muhammadiyah, Persis, kemungkinan membaca kitabnya Kifayatul Akhyar ini untuk tingkat-tingkat menengah gitu. Nah, karena itu sudah memuat hukum-hukum yang bisa diaplikasikan untuk kita sehari-hari. Di dalamnya juga sudah dipadukan. Kesimpulannya begini,
mengambil dalilnya begini. Nah, gitu. Maka kitab Kifayatul Akhyar ini salah satu kitab yang paling terkenal di dalam madhab Syafi'i. Beliau memulai kitab ini rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kata beliau ketika menjelaskan puasa, beliau memulai dari syarat-syarat wajib puasa. Wa syaraitu wujubis shaumi salasah. Syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama al-Islam wal bulugh wal aql. Jadi kalau orang itu Islam, sudah balik dan punya akal, maka dia wajib puasa. Kalau ada di antara kita yang tidak puasa hari ini, kemungkinan salah satunya tidak lengkap. Kalau dia tidak puasa hari ini, kemungkinan bukan orang Islam. Kemudian kalau dia tidak puasa, merasa tidak wajib puasa. Tidak puasanya merasa tidak wajib, kemungkinan dia bukan orang dewasa. Anak kecil, belum umur 9 tahun yang perempuan, dia belum dewasa. Atau dia merasa tidak kena kewajiban berpuasa. Khitab dari surah Al-Baqarah tadi, kutiba alaikumusiyam itu, karena dia merasa jadi orang gila. Jadi kalau memang gila Pak, tidak usah puasa. Tidak wajib puasa. Kalau orang kita tidak puasa, ya kemungkinan salah satu ini. Merasa saya bukan dalam perjalanan, kita juga tidak sakit, tapi tidak puasa, kemungkinan dia salah satunya tidak lengkap. Bukan Islam, atau dia belum dewasa, atau dia tidak sempurna akalnya. Kemudian beliau juga menjelaskan apa definisi puasa yang menurut agama kita. Karena orang lain juga mengatakan puasa. Nah, kalau puasa secara bahasa adalah al-imsak. As-shaumu fil lughah al-imsak. Puasa secara sederhana menurut bahasa itu menahan. Kita menahan tidak pegang HP ya puasa. Tapi puasa yang dimaksud di dalam definisi agama adalah imsakun makhsusun an syakhsin makhsusin fi waktin makhsusin bisyara'id. Menahan sesuatu yang khusus dari orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu dengan beberapa syarat. Inilah puasa menurut agama Islam. Kemudian beliau melanjutkan, sebenarnya ada logikanya yang beliau sampaikan ya, tapi kita mungkin biar mempercepat waktu tidak usah kita bahas. Contoh, kenapa orang wajib puasa harus Islam? Karena selain Islam tidak menjadi ahlul ibadah, tidak dikenakan kewajiban beribadah di dalam standar Islam. Kenapa anak kecil belum wajib? Karena sabda Rasulullah SAW, rufi'atil qalamu an salasah. Tidak ada kewajiban bagi 3 jenis orang. Orang kecil, orang gila, orang sedang tidur. Orang tidak ada ini, tidak ada akalnya, kira-kira begitu. Nah, dan semuanya. Tapi kita mungkin fokus ke kesimpulan-kesimpulannya saja. Kemudian beliau melanjutkan dengan fardo-fardo puasa atau rukun puasa. Ini yang mulai sudah ke keseharian kita. Kata beliau, wa faraidus shaumi khamsatu asya. Fardu puasa itu ada 5. Menarik ini jemaah sekalian. Beliau ini berbeda dengan sebagian ulama. Contoh, kalau di dalam Minhajul Muslim, karangannya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, fardu puasa itu beliau tulis hanya 3. Kalau di dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, itu beliau tulis hanya 2. Oh, ini kok sampai 5 Ustaz? Ternyata Imam Al-Isni memperinci yang bisa saja dianggap 2, bisa saja dianggap 3, tapi ya 5 ini agar langsung jelas di awal. Gitu. Ya, sebenarnya sama saja, yang mengatakan 2 nanti ada perinciannya juga. Kata beliau, apa yang menjadi rukun penyusun puasa? Yang pertama niat. Kenapa puasa harus niat? Karena puasa ini adalah ibadah. Ibadah itu harus ada di dalamnya nih niat. Berdasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat.
Ada beberapa aturan terkait niat ini jemaah sekalian, mungkin habis ini langsung ditanyakan. Pertama, niat itu harus diucapkan setiap hari di dalam mazhab Syafi'i. Niat itu harus diucapkan setiap hari, setiap malam. Nah, sekarang ini kita ternyata tadi malam lupa ndak niat. Maka kita punya satu hutang puasa. Dan niat itu Pak diucapkan malam harinya. Tadi malam. Mulai lepas isya sampai sebelum fajar. Bahkan kalau di dalam Al-Muhadzab, Imam Nawawi mensyaratkan niat itu hanya bisa dilakukan setelah tengah malam. Tengah malam lepas baru niatnya dianggap. Itu pendapat Imam Nawawi. Tapi secara umum di dalam mazhab Syafi'i setelah isya sudah dianggap tengah malam. Maka biasanya di beberapa masjid setelah sholat taraweh dipimpin dulu. Ayo kita jamaah sekalian baca niat. Niatnya dipimpin agar memastikan jangan sampai sudah ikut malam lupa niat karena punya hutang satu. Karena innamal a'malu bin niat. Dan harus malam hari. Kalau sudah subuh, tidak bisa Pak, puasa wajib. Mana dasar Ustaz? Dalilnya hadis Rasulullah SAW, man lam yubayyin fala siyamalah. Siapa yang tidak niat malam hari, maka tidak puasa. Ustaz, kan ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah niat ketika sudah pagi. Bagaimana itu? Nah, maka hadis itu muhtamal dijelaskan oleh para ulama. Hadis itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika selain bulan Ramadan. Jadi hari biasa Nabi pulang dari masjid ke rumah, tanya sama istrinya, ada makanan bisa buat sarapan? Kata istrinya, tidak ada apa-apa semua, sudah dikasih orang semua. Maka kata Nabi, kalau begitu saya puasa. Maka kalau puasa sunnah boleh dilakukan ketika selesai fajar sampai sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur tidak bisa. Dengan syarat belum makan, belum minum. Tapi kalau habis pengajian dari sini makan, soto 2 piring, pulang ke rumah niat puasa, bukan itu Pak. Bukan puasa yang begitu. Nah, jadi niat itu Pak. Kemudian, kenapa niat itu di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain sebenarnya ada satu pendapat di dalam mazhab Imam Malik bahwa niat itu boleh dibantu untuk 1 bulan. Kenapa hanya di dalam mazhab Maliki? Karena ibadah puasa ini ibadatun mustaqillah, ibadah yang satu-satu. Kalau kita niat sebulan, hari ini puasa, tiba-tiba hari ini batal, besok puasanya batal apa enggak? Ya belum tentu. Jadi puasa itu 1 hari, 1 niat. Nah memang kalau tadi malam sempat, hati-hati, silahkan taklid ke mazhab Syafi'i, saya niat 1 bulan. Suatu waktu lupa, kita masih bisa melanjutkan. Nah itu Pak, diniatkan 1 bulan. Nah, saja di dalam kitab ini disampaikan tidak, niat itu hanya satu kali. Dan harus ditakyin. Niatnya ini niat sholat puasa wajib atau puasa sunnah. Nah, besok ya Allah saya puasa bulan Ramadan. Besok saya puasa. Dilakukan malam hari. Perlu diperhatikan sebelum kita sholat subuh. Sebelum fajar sudah ada niat. Maka setelah sholat tarawih silahkan niat. Karena niat itu tidak membatasi orang terhalang dari makan dan minum. Setelah niat, tidak boleh makan lagi. Tidak begitu. Setelah niat masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh bergaul dengan suami istri, sampai keluar fajar. Sampai sesuai dengan ayat itu, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan minum sampai fajar. Kemudian yang berikutnya yang jadi syarat rukun, yang menjadi rukun adalah imsak anil akli wasyurbi. Ini sudah mafhum. Orang puasa maka menahan makan dan minum. Kemudian yang ketiga, menahan dari berhubungan suami istri. Niat, menahan makan minum, menahan berhubungan suami istri. Yang keempat,
wa ta'ammadal qai, menahan muntah. Muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Makanya beliau masukkan di sini, kalau di dalam kitab yang lain itu sudah masukkan ke bagian berikutnya, sesuatu yang membatalkan puasa. Di mana dalilnya kok bisa muntah itu batalkan puasa? Karena Nabi pernah menyampaikan, man dzara'ahul qai fala qada'alah. Siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak punya tanggungan, tidak batal. Wa man istaqa'a fa alaihil qada. Siapa yang sengaja muntah diganggu ini, biar muntah begini, kemudian termuntah, maka dia wajib mengganti karena puasanya batal. Mana yang tidak sengaja muntah? Bapak-bapak misalnya masuk ke mobil yang tidak biasa masuk mobil kemudian muntah. Ini namanya dzara'ul qaid. Tidak sengaja muntah, dikalahkan oleh muntah. Nah, ini sudah mafhum semua. Yang banyak dilupakan biasanya rukun yang kelima, Pak. Rukun yang kelima ini al-ma'rifah bi tarafain nahar. Rukun puasa itu yang kelima, ini juga ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Minhajul Muslim. Sama ditulis, bahkan beliau memberi catatan. Ini penting karena banyak dilupakan. Orang menyangka puasa hanya niat dan tidak makan, tidak minum. Padahal yang kelima ini penting. Apa yang kelima? Tahu batas siang dan malam. Ini implikasinya nanti berbeda, Pak. Kalau orang tidak paham konsep ini. Apa itu tahu siang dan malam? Tahu kalau ini sudah masuk subuh. Tahu kalau ini sudah masuk maghrib. Itu menjadi rukun puasa. Kok bisa? Karena kalau ada orang, ini misalnya ada saudara kita yang sekarang ini baru bangun tidur. Tadi malam habis diskusi panjang baru bangun. Ternyata dibilang pas lihat jamnya mati. Kayaknya belum ini. Dia makan, Pak. Makan. Ternyata tidak lama dia dengar suara Ustaz di ruang pengajian. Berarti sudah subuh. Apa yang terjadi? Puasanya tidak sah. Padahal dia tidak tahu kalau itu belum masuk waktu. Maka itulah batas siang dan malam menjadi rukun puasa. Orang yang tidak sengaja, orang yang sengaja makan, tapi salah waktu, batal puasanya. Yang penting sengaja makan. Kalau tidak sengaja makan, beda. Ini sengaja makan tapi salah waktu. Contoh lagi, mungkin kalau yang tadi jarang, adik-adik ini puasa, tapi karena puasa pertama banyak bukaan. Sebelum adzan dia pegang itu jajan itu, kuenya dipegang, nanti tiba-tiba di sini yang pakai sholat wassalamu alaik lupa dimatikan, lagi kamar mandi lupa. Setelah selesai biasanya langsung disambung dengan adzan, langsung adzan, Allahu Akbar, padahal masih jam 6, masih kurang 30 menit. Namanya anak-anak atau bapak-bapak juga karena enak betul makanan ini. Allahu Akbar, dimasukkan ke mulutnya, makan sampai masuk lewat. Kemudian dimatikan, baru ada pengumuman. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi itu tidak sengaja saya ke kamar mandi teradzan sendiri. Bapak Ibu mohon maaf, yang keburu makan batal puasanya. Wah itu kan bagaimana itu Pak kira-kira? Ya memang batal. Dan itu pernah kejadian Pak, dulu di kampung begitu. Di salah satu pesantren di tempat kami, ini kan biasa ya kalau di kampung itu, Pak, di pesantren itu hari-hari pertama itu ngaji. Kiai ngisi pengajian gitu ya. Anak-anak ngaji semua. Nah, yang bertugas Yang bertugas jaga musola itu sakit perut. Dia di kamar mandi, lupa dimatikan itu. Ini kurang 5 menit lah. Jadi betulan Pak, setelah ini dia azan sampai ke tengah azan. Sampai kiai juga makan. Padahal ragu-ragu. Betulan ya sudah masuk ya, tapi sudah azan makan semua. Setelah itu dimatikan, dia lari ke musola. Mohon maaf Pak Kiai, tadi itu saya sakit perut, belum azan. Aduh, batal semua kita ini Pak. Atau apa kata santri? Kata
Pak Kiai, adik-adik, kita tidak sengaja batal. Kita insya Allah tidak berdosa, tapi punya hutang. Harus dibayar nanti. Apa kata anak-anak? Tidak mau Pak Kiai, bukan salah kami. Kalau tidak mau ya tetap dia Pak sama. Kenapa? Karena dia tidak memaksa diri untuk tahu bahwa itu sudah masuk atau benar. Ini Pak, maka menjadi rukun puasa adalah al-ma'rifah bi torofain nahar. Tahu batas siang dan malam. Dari mana dasarnya? Dasarnya dari ayat itu. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Batas boleh makan itu kalau sudah waktu sudah waktu. Kalau dulu Pak, ayat itu ada yang menarik juga Pak. Sahabat itu polos apa adanya. Ketika datang ayat Al-Quran, makan, minum, sampai benang putih jelas bedanya dengan benang hitam. Ternyata Pak, sahabat ada yang polos. Digantung benang putih, digantung benang hitam di depan rumahnya. Selama tidak ketahuan, dia masih makan. Kemudian habis itu laporan kepada Nabi. Ya Nabi, ternyata puasa ini enak. Kenapa? Makannya bisa sampai agak pagi. Kok bisa? Iya, putih dan hitam itu tidak ketahuan walaupun kita sudah sholat subuh. Karena dulu tidak ada lampu seperti sekarang, tidak ketahuan. Kata Nabi, itu bukan makna itu. Maknanya itu antara pagi dan petang, antara fajar sodik dan fajar kahwi. Nah, jadi jemaah sekalian, yang penting ini. Nah, sekarang itu sempat heboh Pak, beberapa mungkin 2 tahun lalu ya. Kalau dulu tidak ada. Beberapa tahun lalu setelah viral Facebook ini YouTube itu ada ustadz yang berfatwa begini. Kalau sudah adzan tapi kita masih sahur, tidak apa-apa lanjutkan. Sampai kapan? Sampai selesai orang adzan. Pak, ini bermasalah ini Pak. Secara fikih bermasalah, secara semuanya bermasalah. Kalau yang adzan itu panjang suaranya, adzannya panjang, berpanjang, bisa setengah jam itu makan Pak. Bisa habis berapa piring itu kalau begitu. Ini juga bermasalah. Alasannya memakai hadis yang kalau saya tidak salah riwayat Imam An-Nasa'i yang Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza sami'a ahadukum bida wa fi yadihil ina fala yadhu hatta yaqdiya hajatah." Muhammad SAW. Kalau kalian lagi makan, pegang piring, dengar azan, jangan ditaruh sampai selesai kebutuhannya. Hadisnya hadis sahih. Tapi dia lupa bahwa ada hadis berikutnya. Atau jangan hadis. Hadis ini bertentangan dengan ayatnya langsung. Ayatnya apa? Makan minum sampai subuh. Hadisnya kalau masih makan lanjut. Nah, berarti bertentangan hadis dan Al-Quran. Ternyata Imam Nawawi di dalam di dalam kitab hadisnya itu, apa nama kitab hadis Imam Nawawi itu ya? Kalau Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Riyadhus Shalihin. Di dalam Riyadhus Shalihin ada bab khusus. Di bab Fadlus Sahur beliau urutkan hadisnya. Pas hadis di bawah hadis itu adalah hadis yang berbunyi, kalau kalian mendengar azannya Bilal bin Rabah, lanjut makan. Kalau mendengar azannya Bilal ibni Ummi Maktum, berhenti makan. Oh, ternyata di zaman Nabi ada azan 2 kali. Azan pertama untuk manggil orang sahur, azan kedua untuk berhenti dan menuju masjid. Maka kata Imam Nawawi di kesimpulan di penjelasannya, orang yang melanggar waktu, kalau dulu sih belum namanya imsak, melanggar batas. Sudah mau di sini kan disebutkan imsak kurang 5 menit, imsak gitu. Imsak masih makan. Ternyata di mulutnya masih ada makanan. Kata Imam Nawawi, baru masuk subuh ditandai orang adzan. Dia termasuk sedikit saja batal puasanya. Termasuk sedikit saja. Dan Imam Nawawi mengatakan bila hilaf bainal a'imah.
pendapat ini tidak ada satupun perbedaan zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang baru Pak, ada itu. Nanti bisa dicek di YouTube. Bahkan Ustadz Indonesia juga ada. Tidak apa-apa makan minum kalau masih azan. Padahal kata Imam Nawawi dulu sudah tidak ada perbedaan, sudah selesai. Nah ini apa namanya bahayanya kalau tidak belum waktunya mengeluarkan fatwa, fatwa. Karena mengeluarkan fatwa itu salah satunya harus tahu semua dalil berkaitan itu baru boleh. Kalau seperti kita belum boleh Pak mengeluarkan fatwa sendiri. Nah itu jamaah sekalian. Sekali lagi kalau ada hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, tidak harus menunggu terakhir. Kemudian ada yang membatalkan puasa. Kita lanjut ke yang membatalkan puasa. Kalau tadi itu yang rukun puasa, walaupun sudah menyinggung yang membatalkan. Kata beliau yang membatalkan puasa ada 10. Yang membatalkan puasa ada 10. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah kayaknya ada 9. Kalau di sini ada karena 9 ke 10 itu mirip-mirip. Ada yang mirip haid dan nifas itu ada yang anggap 1 begitu. Kemudian beliau menyampaikan yang membatalkan puasa 10 harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lapar minum tapi batal. Yang pertama apa? Ma wasala amdan ilal jauz. Sesuatu yang sampai dengan sengaja ke bagian dalam. Sesuatu yang masuk dengan sengaja ke bagian dalam, ke jalan perut. Al-Jauf ini mengatakan al-batn. Apa saja? Ya apa saja Pak? Dimasukkan lewat mulut, dimasukkan lewat telinga, dimasukkan lewat nadi. Karena sampai dengan sengaja ke dalam. Ini yang perlu diperhatikan, berarti ada batas luar, batas dalam. Yang banyak ditinggalkan, beliau sampai mengatakan, contoh, ada orang yang memasukkan cotton itu ya kapas, cotton bud lah ya, memasukkan ke telinganya sampai dalam, batal puasanya. Dia memasukkan itu karena merasa belum makan, padahal makan minum tadi rukun puasa. Kalau yang membatalkan puasa, semua yang sampai dari luar ke dalam membatalkan puasa. Baik ke dalam perut, yang kedua warroksi, ke dalam kepala, wal hubnati min ahadis sabilain. Masuk ke dalam perut, masuk ke kepala, masuk ke dua kemaluan. Semuanya batal Pak. Kalau dilakukan dengan sengaja. Apakah yang di dalam perut? Kalau ke perut, misal ke dalam lah, makan dan minum mafhum. Tapi merokok, kemarin Pak ketika saya mengisi di santri, Ustaz, yang batal kan makan minum. Kalau rokok kan asap Ustaz. Gimana itu? Ini Pak penjelasannya, memasukkan barang dari luar ke dalam secara sengaja batal. Mau berbentuk air, mau berbentuk asap, mau berbentuk apa saja batal. Dilewat perut atau lewat urat apa namanya nadi ya, yang infus. Maka kalau tidak lewat yang manfadul maftu, ini di urat kita ini ada urat terbuka, ada urat tertutup. Yang batal itu yang harus terbuka, yang kayak infus apa. Yang tertutup apa? Suntik biasa, suntik ke urat, vaksin, apa suntik bekam tidak batal karena bukan ke dalam yang terbuka. Nah begitu Pak. Atau lewat telinga. Kalau lewat hidung bukan ke dalam mulut tapi terasa ke kepala. Apa yang mulut ini? Yang hidung itu orang berwudu. Berwudu ini tetap sunnah kumur-kumur, tetap sunnah menghirup tapi wajib pelan-pelan. Kenapa? Kalau dia kumur-kumurnya pelan, tidak sengaja masuk, tidak batal. Tapi kalau kumur-kumurnya kuat, misalnya masukkan air baru sampai berbunyi, batal Pak. Salahnya sendiri, kumur-kumurku. Apalagi adik-adik, masukkan airnya 1, 2 ini, keluarnya 1. Ya jelas batal itu. Nah, gitu. Jadi kumur-kumur itu sunnah, tetapi harus pelan. Kesunahannya itu berbeda Pak. Nanti bisa itu sudah perbandingan mazhab.
Kalau menurut Imam Syafi'i, siwak itu sunnah, sikat gigi itu sunnah sebelum zuhur. Kalau kata gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, sunnah sampai sore, karena hadisnya seandainya tidak menyusahkan, wajibkan ini siwak. Jadi kalau kata Imam Syafi'i sampai zuhur saja kita sikat gigi. Kalau kata Malik, kata Imam Malik, sudah sampai sore. Kalau kata muridnya Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dipisah. Kalau sikat giginya basah sampai zuhur, kalau siwaknya kering sampai sore. Kita ikut yang mana, Ustaz? Yang menenteramkan hati bapak-bapak. Yang menenteramkan yang mana, pilih sendiri. Nah, tapi intinya jangan sampai kuat. Kalau kuat, tanggung sendiri. Kapan kita batal tidak, Ustaz? Kita yang tahu, Pak. Kalau kumur-kumur, saya coba kumur-kumur kuat ini masuk apa enggak ya? Kumur-kumur kuat, ternyata terasa masuk. Catat sudah, Pak, punya hutang 1. Begitu. Nah, maka pelan-pelan itu kumur-kumur ya. Kemudian wal qayu amidan. Ini mohon maaf sebelum itu, kalau dari kemaluan kok sampai ditulis wal huknatu min ahadis sabilain. Apa bersuntik dan depan belakang? Ada, Pak. Orang yang mohon maaf kena ambeien parah, suka duduk ini. Nah, kayak kiai kami Ustaz Mustaqim ini sering duduk ya. Kalau tidak sambil minum, Pak, bisa ambeien. Kalau ambeien itu, Pak, sakit sekali kata kiai kami. Sakit, saya belum, semoga tidak ya. Dan dia tidak bisa keluar kecuali dikasih bantuan seperti begini ya, karena saya pernah belikan punya kiai kayak begini, torpedo segini, itu dimasukkan ke kemaluannya, batal, Pak. Nah, kemarin ada santri nanya, Ustaz, itu kan lagi sakit, masa iya batal? Orang masukkan itu lagi sakit batal. Ya sama, Nak, kalau orang sakit kepala minum bodrek, masukkan ke mulut, batal enggak? Ya batal, karena memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Nah, batas luar dalam mana sekarang? Batas luar ini, Pak, apa yang dilihat inda takhotub. Ketika saya dengan Bapak berhadapan, mendekat, kelihatan itu luar. Telinga dilihat punya temannya samping itu di center, yang masih kelihatan mata itu luar. Yang tidak kelihatan bagian dah. Begitu juga hidung. Begitu juga mulut. Mulut ini yang tidak kelihatan, berarti batas huruf ghaib. Itu sudah dah dalam. Yang sisanya luar. Nah, ada kan salah satu sesuatu yang boleh dilakukan oleh ibu-ibu yang ahli masak, mencicipi makanan. Tetapi harus dipastikan di bagian luar. Kalau mencicipinya sampai masuk ya batal. Cicipin satu sendok masuk, batal itu, Pak. Yang tidak batal itu yang di luar. Dan sebenarnya, Pak, kalau bapak-bapak yang ahli IPA itu hanya perasaan. Karena lidah kita ini punya sensor, ya? Sensor asin, sensor manis. Dimasukkan ibu-ibu kena di sini, Pak, ya? Rasa manis sudah dibuat. Jadi kalaupun tidak dimasukkan, sebenarnya rasanya sudah pas itu. Karena yang rasa asli itu yang masuk ke tenggorokan. Ibu-ibu kita punya doktrin, kalau tidak diicip, tidak enak makanan. Perlu dikasih tahu, icipnya itu di bagian luar, langsung diludahkan, ditambah ludah 1 kali. Kalau masih ada rasa masuk, tidak masalah. Sama dengan kita, kumur-kumur, habis kumur-kumur dibuang airnya, meludah minimal 1 kali. Kalau masih ada rasa air masuk, berarti tidak masalah. Dan itu rasa saja. Kemudian berikutnya adalah sengaja muntah. Sengaja muntah sudah kita jelaskan tadi. Kemudian wal watu fil fajri. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu melakukan hubungan suami istri. Yang keenam, ini juga harus dijelaskan karena sempat viral juga. Nanti bisa bapak-bapak cek di YouTube. Wal inzal an mubasyarah, mengeluarkan mani dengan sengaja, atau bahasa kasarnya itu onani. Ada, Pak, pernah viral, onani tidak membatalkan puasa. Ditanya, kenapa tidak batalkan? Karena tidak ada hadisnya. Iyalah, tidak ada hadisnya. Apain Nabi menyampaikan yang begitu ya? Inzal mubtilus, enggak. Tapi itu bisa
dijangkau dengan akal yang sederhana, kata ulama, kata beliau. Kenapa onani itu pasti membatalkan puasa? Karena yang membatalkan puasa itu adalah jima, berhubungan suami istri. Tujuan berhubungan suami istri itu apa? Tujuannya agar bisa punya anak, keluar mani. Kalau jima itu tidak keluar mani saja batal dan dosa. Masuk saja batal dan dosa. Apalagi kalau jalan pintas langsung keluar, itu kata ulama. Maka bahasa beliau fahiya aula minat jima. Itu lebih membatalkan daripada jima. Sudah dosa, beliau sampaikan ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Kalau dibantu istri tidak dosa prosesnya, tapi dosa batal puasanya. Kalau pakai sendiri berarti dosa, double dosanya. Jadi membatalkan, mengeluarkan mani sengaja itu sepakat ulama batal, Pak. Ada yang tidak batal, apa? Ketika dia ihtilam, tidur tanpa sengaja. Tidur, tiba-tiba keluar mani, maka ini keluar tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Kalau dari melihat lawan jenis, tiba-tiba sampai keluar, berbeda, Pak. Kalau di sini tidak batal, tapi dosa. Kalau di kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi pakai logika yang sama. Dipegang juga batal, melihat dengan sengaja, kalau dituruti batal. Ya, nanti kalau sudah ada berbeda itu ya bisa kita ukur-ukur, iftafti kolbak kalau bahasa Nabi. Mana yang lebih menenteramkan kita? Ya tentu jangan memandang lawan jenis. Kemudian wal haid wal nifas, ya, sudah biasa ya, haid nifas ya batal puasanya otomatis. Kemudian wal junun dan gila, wal riddah dan murtad, keluar dari Islam. Kemudian ada 3 yang sangat disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Kesunahannya berhubungan langsung dengan proses puasa. Baca Quran itu kan tidak berhubungan langsung gitu ya. Ya ini satu ibadah yang lain. Infak itu sunnah tapi tidak kita bahas. Kenapa? Ibadah satunya ibadah lah. Kalau ini masih berhubungan dengan puasa, apa itu? Yang pertama, sunnahnya itu 3. Yang pertama, takjilul fitr, segera berbuka. Yang kedua, takhirus sahur, sahurnya di akhir. Yang ketiga, memperhatikan yang keluar dari mulut. Nah, ini 3 ini sunnah yang berkaitan dengan puasa. Apa sahur dan apa fitr? Nabi pernah menyampaikan, mazala ummati bi khairin ma'ajilul fitr wa akhirus sahur wa akharus sahur. Umatku selalu di dalam tumpukan kebaikan kalau dia segera berbuka dan sahurnya menjelang akhir. Ternyata sahur dan buka ini, Pak, tidak pakai logika kita. Dia pakai logika wahyu. Kalau pakai logika kita, tambah panjang durasi puasa, tambah banyak pahala. Tapi kalau logika wahyu, tambah pas waktunya, tambah banyak pahala. Tetapi ingat, selama jelas belum masuk waktu, maka diakhirkan. Begitu juga berbuka. Selama jelas masuk waktu, maka segera berbuka. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Apakah kita berbuka ketika selesai azan atau mulai azan? Pasti berbuka ketika mulai azan. Kenapa? Karena ada masjid yang takmirnya makan dulu, minum dulu, ngopi dulu. Lama itu, Pak. Di Pertamina juga begitu biasanya. Serulingnya dulu, minum, kemudian takjil, baru azan. Jadi kalau sudah jelas itu masuk waktu, maka langsung berbuka. Ini aturan berbuka. Berbuka yang paling sunnah bagaimana? Berbuka yang paling sunnah, ya tentu mengikuti teks yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa itu? Berbuka menggunakan kurma, kemudian air. Bismillah, makan kurma, minum air. Kalau tidak ada kurma apa? Maka at-tamr fi ma'nal hulwi, kata beliau.
kurma itu kalau tidak ada, berbuka dengan yang manis-manis. Tapi ini manis makanan, Pak, bukan manis yang dilihat. Nah, itu tidak masuk ya. Nanti karena di rumah tidak ada kurma, tidak ada es teh, sudah deh aku berbuka dengan dirimu saja, manis. Itu tidak masuk itu, Pak. Tidak masuk itu. Nah, ini yang dimaksud ini kalau tidak ada kurma, es teh. Kalau tidak ada es teh, apa yang manis gitu ya. Baru air. Pernah ada yang sampai nanya, Pak, pada guru kami, apakah urutannya harus begitu? Harus kurma, baru air. Memang riwayat hadisnya itu Nabi minum kurma dan air. Wow, itu Pak bukan urutan, tapi ya sesama-sama. Gunakan kurma, gunakan air. Kalau mau yang paling sempurna ya tentu nabda ubima bada Allah. Kita memang ngikutin kurma kemudian tetapi di sini disampaikan dapat kesunahan ikut Nabi walaupun minum air duluan. Nah, yang penting ada kurma. Kalau kita pasti air, kurma, gorengan. Bahkan kata salah satu ustadz di pondok pesantren di Solo, gorengan ini karena tidak ada aja di zaman Nabi. Kalau ada mungkin dimakan juga itu, saking enaknya gorengan itu. Nah, tapi yang penting kurma dan air. Selesai itu silahkan apa yang kita butuhkan. Tapi dipastikan tadi sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu ya punya hutang Pak. Karena kaidah fikihnya itu al aslu baqa'u ma kana ala makan. Bapak-bapak bukan ketidaksengajaannya, tapi melanggar waktu. Nah, itu mungkin Pak. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, sunnah berpuasa itu Pak, wajibnya menahan yang masuk. Sunnahnya memperhatikan yang keluar. Kita mungkin tahan yang masuk. Yang masuk kalau dilanggar batal, punya hutang. Tapi kalau yang keluar dilepas semua, kata-kata, perbuatan, tidak batal secara fikih, tapi tidak ada pahalanya, kosong gitu Pak. Dia berbuka tapi masih menyakiti tetangga, tapi masih ngomongin orang, tapi masih menyebut keburukan-keburukan orang, begini-begini. Ya sudah Pak, dia tidak punya hutang, tapi tidak ada apa-apanya. Itulah esensi yang disampaikan oleh Nabi, malam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajat fi ayyada ta'amah wa syarabah. Tidak butuh Allah, kenapa tidak makan, kenapa tidak minum. Dan ini celakanya banyak. Disampaikan oleh Nabi, rubba shaimin laisa min siyami illal ju' wal atos. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali makan lapar dan haus. Baik, jemaah sekalian, karena waktu sudah masuk, mungkin saya baca judul-judulnya. Berikutnya yang haram puasa 5 hari. 2 hari lebaran ditambah 3 hari tasyrik. Yang makruh berpuasa 2 hari menjelang puasa 27 dan 28 kemarin. Kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa. Orang yang biasa Senin Kamis, maka misalnya 27 kemarin hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamisnya 27, maka tidak makruh. Kalau dia tidak punya kebiasaan makruh. Atau orang yang memang Sya'ban itu ngambil semua. Itu tidak makruh karena dia terbantu oleh sebelumnya. Kalau 2-3 dia pilih tidak punya kebiasaan 2 ini, maka makruh. Sebaiknya tidak berpuasa karena Nabi sudah mencontohkan itu. Berikutnya, orang yang melanggar batasan puasa dengan mohon maaf berhubungan suami istri, baru datang dari luar negeri, baru ketemu pulangnya pas Ramadan, pelanggaran siang hari, maka dia punya hutang 1 ditambah kafaratnya. Jadi ini perlu perhatikan, dia tetap punya hutang 1 ditambah kafarat. Kafaratnya itu urutan. Yang pertama memerdekakan budak muslim. Sudah tidak ada budak, berarti memberi makan 60 orang miskin atau 60 porsi. Kalau yang miskin tidak sampai 60, sudah beri aja 30 porsi 1 orang, 30 porsi 1 orang. 60 mut itu kalau bahasa saya porsi lah ya. Karena 750 gram ditambah lauk, berarti kan 1 porsi. Itu sudah diatur oleh Kemenang.
Kalau di Balikpapan tuh sekitar 35.000. Kalau di Jakarta 50.000. Beda berarti standar makan ya, Pak. Nah, kemudian kalau nggak bisa ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa apa tadi? Memerdekakan budak, habis itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa berpuasa, dijawab 1 hari aja nggak kuat, ada 2 bulan. Sudah ambil yang ketiga, memberi makan apa 60 orang miskin atau 60 porsi. Nah, berikutnya, orang yang meninggal punya hutang puasa, maka dia wajib diganti 1 mud, Pak. 1 hari. Suami kita, istri kita misalnya sakit-sakitan, kemudian belum sempat bayar, maka dihitung punya hutang berapa dia. Bayar 1 hari 1 mud. Kemudian orang yang sudah tua renta, tidak usah ditunggu, langsung saja bayar. Dia tidak akan bisa mampu. Ibu kita di rumah sudah umur 90, sudah sebulan bayar 30 mud, 30 porsi. Karena 1 hari likulli yaumin muddu. Setiap 1 hari satu mud. Nah, ini Pak, kemarin sempat ada yang jamaah itu katanya ikut pengajian akbar, kemudian sama ustadznya disampaikan 1 hari 3 porsi. Nah, ini mungkin kurang pas ya. Yang pas itu yang begini. Man mata alaihi saumu Ramadan at'ama an likul yaumin mud. 1 hari 1 mud. 1 mud saja cukup 1 porsi. Kemudian yang terakhir, orang hamil dan menyusui maka dia wajib mengganti kalau tidak puasa. Kapan dia mengganti, kapan bayar fidyah? Kalau yang dikhawatirkan in khofata ala anfusihima fa alaihi an aftara wal qada. Kalau yang dia khawatirkan diri sendiri, istri kita ini tidak puasa, kenapa? Saya tidak kuat mau batal. Silahkan batal, nanti ganti. Kalau sekarang bisa ganti, tidak bisa sekarang, ya sudah besok lagi. Nah, kalau dikhawatirkan anaknya, saya ini kuat, tapi kata dokter sebaiknya jangan puasa. Kenapa? Khawatir janinnya lemah. Maka dia mengganti dan bayar 1 mud. Itu Pak patokannya. Yang berhubungan dengan orang lain. Bukan begitu menyusui. Saya ini kuat, tapi kalau tidak batal, air ASI-nya tidak keluar. Maka dia mengganti dan bayar satu. Nah, begitu. Yang berikutnya, ini sudah selesai pembahasannya. Orang sakit, ya silahkan berbuka dan mengganti. Orang musafir silahkan berbuka dan berganti. Tetapi beda aturan. Kalau orang sakit, kapan boleh berbuka? Bukan kalau sakit pusing-pusing berbuka, enggak. Sakit yang sampai dikhawatirkan mencelakakan diri. Atau kalau tidak berbuka, tambah panjang waktu sakitnya. Boleh berbuka. Kalau urusan musafiron tawilan, tidak dari sini ke Gunung Tembak, belum boleh berbuka itu Pak. Yang boleh berbuka yang sudah panjang, sudah 2 masafah. Atau kalau di kilometer 82 kilo sudah boleh berbuka. Di sini Samarinda lah. Yang utama mana? Berbuka atau puasa? Puasa ini beda dengan sholat Pak. Kalau kita ke Samarinda, yang lebih bagus ambil rukhsah, sholatnya di jamaah. Kalau puasa beda. Puasa kalau kita mampu lebih bagus puasa. Kenapa? Karena puasa itu hutang. Kita bagus hutang atau tidak punya hutang? Ya tidak punya hutang. Kalau badan mampu. Kalau badan sebaiknya lemas nih, ada urusan bisnis, ada urusan apa. Kalau puasa bisa hilang fokus, bagus. Jangan puasa. Kalau kita sopir, kalau puasa bisa mencelakakan orang, wajib tidak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, jemaah sekalian. Silakan. Baik, Bapak-bapak, ini sudah habis waktunya. Jika ada yang ingin pulang duluan, saya tutup. Yang mau tanya jawab, ditunggu. Assalamualaikum. Kalau misalnya ada itu puasa, ada yang Baik, tadi Pak, patokannya itu memasukkan sesuatu secara
sengaja ke dalam bagian dalam lewat mamfadul maftuh. Kalau lewat urat terbuka. Nah ini kalau saya belum pernah cabut gigi masalahnya ya. Ini apakah alatnya itu sampai masuk lewat tenggorokan? Batas luar itu Pak, pengucapan huruf qaf. Dalamnya itu sudah masuk, kafnya itu sudah masuk. Qaf. Kalau cuman gigi di sini, ya enggak. Mungkin ini bukan, tanya dokternya. Ini kalau paling disuntik di sini ya, enggak Pak. Yang penting jangan sampai masuk. Kalau dokter bilang ini Pak harus dimasukkan ke tenggorokan alatnya, berarti batal dan dia hanya mengganti karena itu sakit. Begitu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau bisa ya jangan dicabut pas siang hari, dicabut malam. Dan biasanya Pak, dicabut siang karena lagi sakit. Dokter gigi itu tidak mau mencabut kalau lagi sakit. Biasanya kan tidak mau dokter itu Pak karena bahaya. Gigi itu kalau sedikit bisa salah-salah, bisa bahaya itu. Jadi gitu, tidak batal Pak. Yang penting tidak masuk. Kalau dokter yang sengaja masukkan, Bapak-Bapak, iya Pak, masukkan saja. Batal sih. Walaupun tidak makan, tidak minum. Suntik itu tidak batal, kecuali yang lewat pembuluh terbuka. Kalau lewat urat, enggak. Vaksin itu lewat urat, saya sudah tanya. Kemarin saya sudah tanya, vaksin itu lewat urat. Makanya orang yang umroh Ramadan, vaksin itu tidak batal. Karena dia lewat urat, kata dokternya. Ini kan kembalikan ke ahlinya. Kita cuman tahu teorinya, yang tahu itu dokter. Gitu ya. Gitu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi niat itu sebenarnya niat memang harus ditakyin, tapi tidak mengucapkan besok juga diucapkan atau tidak diucapkan tidak masalah. Saya mau berpuasa gitu ya. Ya, maksudnya itu pasti pikirannya besok kan, diucapkan tidak diucapkan. Tapi kenapa Ustaz yang mungkin yang jenengan tanyakan ini, kenapa besok? Padahal kita malam-malam itu pengucapannya malam. Iya Pak, karena batas boleh makannya itu besok. Besok di dalam Islam itu pertama pagi itu subuh. Makanya subuh itu sholat pagi Pak. Kita itu dianggap pagi itu subuh di kita agama kita. Nah kemudian kalau urusan agama ya malam itu kapan? Malam itu mulai isya. Maghrib itu belum malam sebenarnya. Dia itu sholat menjelang sholat sore, namanya sholat maghrib. Malam itu isya, makanya namanya isya. Isya itu satu rumpun dengan asya. Asya itu makan malam. Nah, maka beda Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak memperbolehkan niat sebelum tengah malam. Imam Nawawi itu Pak sebelum jam 12 kalau kita tengah malam tidak dibolehkan niat itu. Niat itu hanya antara jam 12 malam, tengah malam lah ya, sampai menjelang subuh. Gitu Pak. Kalau kenapa menggunakan besok? Ya karena kita tidak makannya itu mulai besok. Besoknya itu waktu fajar. Fajar itu ada dua, al-fajr fajran. Fajar sodik, fajar kadib. Fajar kadib itu dan jam 3 nanti ada cahaya melintang, hilang lagi. Itu namanya fajar kadib. Fajar sodik itu apa? Al-fajr al-muntashir namanya. Yang muncul melebar. Itu teori fikihnya Pak. Saya juga belum pernah ngamati gitu ya. Cuman begitu teorinya. Nah, tapi yang kedua apa tadi Pak? Nah, inhaler apa? Inhaler itu Pak termasuk bau. Bau itu tidak membatalkan puasa. Bau Pak. Bau itu tidak membatalkan. Rokok kok membatalkan? Karena rokok itu kelihatan airnya. Euro ainu. Sama dengan kita, mohon maaf, mencium makanan. Walaupun makruh Pak. Karena bisa tergoda itu. Sama juga, mohon maaf, bercumbu mencium istri. Mencium itu boleh, tapi makruh karena bisa kelewatan. Inhaler itu ya tidak akan kita mau dimakan itu.
itu hanya bau. Makanan yang dicium itu tidak batal. Mencium istri tidak walaupun tidak direkomendasikan. Atau bahasa lain, kalau minyak kayu putih kan ada baunya. Nah, yang penting tidak dimasukkan di bagian sini. Ini yang kita hirup itu hanya bau. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kubur dikembalikan ke tadi Pak ya. Berumur dengan kuat itu makruh apapun alasannya. Karena kalau sampai termasuk batal, kita dianggap sengaja memasukkan al-amdu bi idkhali syai' min adh-dhahir ila al-batil. Itu Pak sudah mubtilus shaum. Memasukkan dengan sengaja itu walaupun litadaw, walaupun untuk berobat, termasuk memasukkan apa namanya? Bodrek ke dalam ini untuk berobat sakit kepala, ya batal. Memasukkan, mohon maaf, dari belakang, torpedo namanya ya, itu batal. Ini kan karena saya sakit MBN. Kalau sakit bisa mengganti di waktu lain. Sehingga saya ingin meminimalisir anggapan kita bahwa terutama tadi apa ya, kalau ndak apa namanya, kalau bukan untuk makan ndak apa-apa, sehingga dia memasukkan ke telinga. Yang sering juga Pak, kalau beliau, saya lupa tadi, beliau juga menyampaikan jangan memasukkan alkuter, tetesan air ke telinga, mutlak batal. Kan kita kalau ndak sengaja kan terkadang mandi ada gini ya, cing, solusinya ndak tahu ini benar apa enggak. Kalau saya itu dimasukkan air, batal itu Pak. Atau memasukkan obat tetes telinga. Yang tidak batal itu iktihal, memasukkan ke mata. Kenapa enggak masuk? Karena katanya mata ini bukan al-mansud maftut, bukan aliran terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Di sini disebutkan beriktihal walaupun ada rasanya kelihatan di mata. Itu masih dianggap zahir. Nah, gitu Pak. Nah, jadi termasuk juga memasukkan ke mata. Kalau ini saluran terbuka semua. Ini tidak dianggap saluran terbuka nih di mazhab Syafi'i, mata, bukan saluran terbuka. Nah, tapi ini, mungkin kalau bapak-bapak ahli agama dan ahli medis bisa nanti itu digugat, dan menggugat di dalam fikih itu biasa Pak. Penelitiannya mazhab Syafi'i ini kurang tepat. Nah, ini terbuka nih sama nyampe ke sini. Tapi ini sudah ribuan tahun tidak ada orang menggugat. Kecuali di sini ada tiba-tiba orang alim baru, dia kuasai semua fikih ini, apa hadis dan ayat tentang ini, dia juga merasa ahli, gugat sudah Pak. Ini memasukkan ke suntik itu batal, itu sudah maaf. Cukup mungkin Pak ya. Jadi fikih ini Pak, namanya fikih itu apa ya? Ma'rifatul ahkam al-amaliyah bil adillati at-tafsiliyah. Fikih yang kita gunakan ini Pak adalah hasil apa? Pemikiran dari dalil, hasil pemikiran dari dalil-dalil yang ada. Dan dalil itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau yang tersurat, misalnya sholat itu wajib, nggak usah di otak-atik lagi. Kalau yang nanti yang tersirat, ini bagaimana nih? Kayak seperti apa namanya, onani, mohon maaf ya, onani. Nggak ada dalilnya itu onani membatalkan puasa. Karena kata para ulama, justru kalau itu dibahas juga oleh Nabi, kayaknya mohon maaf ya, Nabi itu begitu, itu aja dibahas. Tapi kita ini Allah bekali dengan afala taqilu. Kita punya perangkat untuk memahami itu. Sehingga muncullah, memang sih setelah tahun 300 ya, mazhab Imam Syafi'i lahir, disusunlah itu Pak namanya usul fiqh. Kalau begini tidak boleh, apalagi begini. Gitu ya. Kalau ini batal, apalagi begini. Kalau mohon maaf, tadi ya, yang ini yang gampang. Kalau orang suami istri itu berhubungan ingin melahirkan anak, ada sel telur bertemu dengan sperma, tujuannya itu tidak sampai ke tujuan saja batal,
apalagi ambil jalan pintas. Tentu ini lebih batal. Termasuk juga tadi umur. Nah, ini dari mana? Digabungkan Pak oleh para ulama. Dalil yang mengatakan memasukkan langsung ke mulut batal, ya kan? Al-Qur'an jelas makan dan minum batal. Umur sunnah. Bagaimana mengetemukan dalil? Maka yang bisa merumuskan ini orang yang punya kecakapan, alat yang cukup, dikenal dengan namanya mujtahid. Orang yang bisa berijtihad. Mujtahid saja itu Pak ada tingkatannya. Ada namanya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu tidak terbatas. Contohnya Imam 4 itu. Banyak sebenarnya, hampir 80-an. Yang ada dilestarikan muridnya 4 itu. Imam Syafi'i itu bisa berbicara masalah wudu, bisa berbicara masalah ekonomi, bisa berbicara masalah tata negara, namanya mujtahid mutlak. Ada nanti orang merasa saya ini sudah dianggap mujtahid, tapi saya ini tidak mutlak, saya muqayyad. Contohnya Imam Nawawi, dia sudah biasa berbeda dengan mazhab Syafi'i. Masalah air misalnya, Imam Ghazali biasa, tapi dia membatasi diri. Saya tetap ikut panduan Imam Syafi'i karena saya ini terbatas. Kalau setingkat Imam Nawawi, setingkat Imam Ghazali itu merasa tidak cukup alatnya untuk berbicara semua, apalagi kita. Kalau di sini Pak Muin mungkin bisa dia berbicara masalah apa itu namanya, yang tabung menabung itu, apa itu ya, BMT, Baitul Mal, bisa dia ahli. Ada bapak-bapak bisa bicara masalah migas. Ada orang kalau agama diperspesifik lah, ini masalah ekonomi bisa ini. Kalau Kiai Mustaqim ini ya semuanya nih Pak. Masalah poligami masuk juga beliau ini. Masalah politik, oh. Kalau bapak-bapak mau tahu bagaimana biar mengamalkan ayat itu, Mas Nawal Saruba, jangan nanya saya, tidak berhasil itu Pak. Apalagi nanya Pak Muin, tambah tidak berhasil itu. Nanya ke ahlinya, begitu kira-kira. Jadi saya jawab umum, fikih itu memang hasil, makanya namanya fikih. Fikih itu bahasa lainnya apa ya? Kepintaran, pemikiran. Tapi ini sudah ribuan tahun tidak ada orang menggugat. Bapak-bapak, wah Ustaz itu kan hasil fikih itu memasukkan di sini ke dalam telinga itu. Tidak pernah Nabi mengatakan memasukkan katan bat lewat telinga sampai masuk batal tuh. Tidak mungkin ketemu hadisnya Pak ini atau ayatnya apalagi. Nah, tapi kita punya perangkat yang disiapkan oleh Allah untuk memahami. Sederhananya, kalau ini saja batal, apalagi ini. Kalau begini batal, berarti begini juga sama. Itulah hukum fikih. Kalau ada satu dua berbeda, wajar. Karena ini hasil pemikiran. Tapi jangan asal berbeda. Karena yang berbeda itu yang boleh memberi kesimpulan ini orang yang sudah, kalau yang tersirat. Kalau yang tersurat sama-sama kita tahu. Ada orang bilang subuh tidak wajib, langsung Pak bantah. Kamu kalau meyakini itu bisa murtad. Karena sudah maklumun fitin bidururah itu. Itu sudah tahu semua kita. Tapi kalau yang tadi bekam itu batal apa enggak Ustaz? Nah, ini tanya Pak ke ahlinya. Kita mau cari hadisnya enggak dapat. Yang nanti dapat hadisnya sahih apa enggak nih? Kalau sahih, menurut siapa sahihnya? Berarti memang kita Pak sudah tidak bisa. Kita langsung ngambil dari Al-Quran dan langsung gitu ya untuk hal-hal yang seperti ini. Yang tersirat itu tidak bisa. Ini Ustaz hadisnya sahih. Menurut siapa? Saya tidak mau ikut ulama, pokoknya mau ikut Al-Qurannya. Tapi ketika ditanya, hadisnya kata siapa sahih? Kata ulama ini. Berarti dia kembali ikut. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ada panduannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau engkau tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin jemaah sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, waktu yang membatasi kita, nanti kita bisa sambung di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan kita di dalam berpuasa, menerima amal ibadah kita, menerima salat-salat kita, dan disampaikan kita ke akhir Ramadan dan Ramadan tahun depan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.